Kembali lagi dengan kami di sharing atau share and inspiring. Bersama saya Charisha Diva as a host, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Melati Sujarwo. Beliau adalah desainer terkenal dari Klaten ya, teman-teman, dan dia udah banyak sekali nih desain-desain yang mungkin sudah familiar dengan kalian. Hai Kak Melati. Halo. Gimana nih Kak awal dari meniti karir sebagai desainer? Oke, saya meniti karir dari tahun 2012. Awalnya saya hanya menerima jahitan perorangan aja di Karna Butik. Kemudian tahun 2018 saya melahirkan brand baru yaitu Ayune dengan bahan-bahan wastra. Jadi kan lurik, tenun, dan batik. Terutama kan lurik sih sebenarnya karena lurik ada di Kabupaten Klaten gitu. Kemudian di tahun 2021 waktu pandemi saya melahirkan lagi brand dengan nama Kaya Outfit. Oke. Gimana nih Kak suka duka sebagai desainer atau tantangan sebagai desainer? Tantangannya banyak sih sebenarnya karena saya tidak hanya memproduksi busana saja, tapi saya juga berinteraksi dengan beberapa customer untuk busana-busana custom. Jadi banyak tantangannya gitu. Jadi terus untuk menciptakan desain-desain baru, mengikuti tren itu sebagai tantangan tersendiri. Kira-kira apa nih yang membuat beda dari desain dari Kak Melati? Saya fokus di baju-baju untuk anak muda. Jadi saya memproduksi busana-busana dari wastra itu khusus untuk anak muda, supaya anak-anak muda di Indonesia itu gemar memakai batik dan lurik serta tenun. Bagaimana cara Kak Melati untuk membagi waktu antara karir serta keluarga? Kebetulan saya dari awal memang punya keinginan mempunyai bisnis yang saya lakukan di rumah. Jadi alhamdulillah ya, jadi bisa sekaligus saya bisa mengawasi anak saya dan keluarga saya juga. Jadi karena pekerjaannya banyak di rumah gitu. Sejauh ini udah berapa cabang nih Kak yang ada di Jogja maupun Klaten? Pasti teman-teman pada kepo ya. Jadi kebetulan ada di Roma, ada di belakang Pemda butiknya, kemudian ada di Galeria Mall, ada di Bandara IA, dan ada beberapa tempat yang lain. Jadi ya ini tuh tetap fashionable dan trendy teman-teman, dan untuk mahasiswa juga oke banget ya Kak. Iya, betul. Harganya affordable nih. Untuk saat ini tren apa dalam dunia fashion yang Kakak terapkan di desain Kakak? Kalau saya masih, karena ininya untuk anak muda ya. Anak muda Indonesia itu kan K-pop, jadi Korean. Ya, jadi kenapa ini di belakang ini ada baju yang crop top itu karena saya mengikuti tren. Jadi anak-anak muda Indonesia kan sukanya Korea-Koreaan. Jadi saya pun juga sukanya kalau pakai baju itu yang trendy, yang nggak kelihatan tua, ya kan? Meskipun umur udah banyak, stylish ya. Jelas banget nih Kak. Gitu. Apa nih Kak langkah-langkah yang dapat Kakak share ke teman-teman biar usaha Kakak itu dalam desainer ini tetap naik? Yang pertama, yang penting kita harus melek fashion. Artinya kita nggak boleh menutup kemungkinan untuk ketika kita dikritik, terus dikasih masukan, terus kita harus belajar terus menerus tentang fashion, tentang tren warna, tren siluet dan lain-lainnya di seluruh dunia. Gitu. Gimana nih Kakak dalam menanggapi bisa ada kritikan dari customer atau gimana? Alhamdulillah ya, semua kritikan itu saya tampung. Jadi ketika misalnya Kak bikin baju big size dong, jangan cuma small size aja gitu. Nah itu juga jadi salah satu batu loncatan saya untuk memproduksi baju di Kaya Outfit itu dengan big size gitu. Jadi semua kritikan dan saran itu saya olah dengan baik. Gitu. Mumpung nih, Kakak menerima makon ya Kak? Iya. Seperti itu. Jangan lupa kalau kalian mau menerima juga bisa di sini juga. Iya. Dan terakhir nih Kak, bagaimana Kakak dalam memilih bahan-bahan yang tepat gitu? Kan nyaman. Iya.
karena di Indonesia ini iklimnya apa ya, kebanyakan sedikit panas ya. Jadi saya tuh menggunakan bahan-bahan dari kain katun. Kenapa? Biar nyaman dipakai untuk sehari-hari, terus apa ya, dipakainya itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya sekali tempo saja atau sekali pakai, jadi bisa digunakan untuk beberapa kali dan bisa di styling dengan tren yang ada gitu. Apa nih tips and trick kakak untuk desainer-desainer muda baru? Oke, sebagai desainer muda jangan pernah takut untuk belajar karena apa ya, desain itu sebenarnya bisa kita pelajari dari mana saja gitu. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana saja gitu. Oke, jadi ini tantangan terbesar itu apa kak selain yang sudah dijelaskan tadi? Tantangan terbesar apa ya? Ego diri sendiri sih sebenarnya. Karena sebagai desainer itu kebanyakan apa ya, kayak punya ego yang Swing gitu ya. Jadi kayak misalnya saya itu sukanya bajunya yang kayak gini nih misalnya. Nah, trennya ini nggak bisa dong. Kita harus bisa menerima itu. Jadi harus combine juga gitu dengan kita, makanya harus banyak-banyak belajar tentang trend fashion dan harus banyak-banyak melihat apa ya, fashion show, kemudian majalah-majalah fashion gitu. Oke. Dan mungkin kakak ini ada saran tips and trik serta apa gitu yang lainnya apa ya, selain biar kita semangat atau gimana? Oke. Sebenarnya ini aja sih untuk kalangan muda ini ya, jangan pernah takut untuk menggunakan wastra Indonesia karena kita sebagai desainer akan selalu memberikan apa ya, tren-tren yang terbaru agar kalangan anak muda itu mau menggunakan wastra dari Indonesia, karena mau nggak mau kita harus melestarikan budaya dari Indonesia sendiri. Ya, mungkin pada belum banyak tahu nih wastra itu apa. Wastra itu adalah kain-kain tradisional dari Indonesia, termasuk batik, lurik, dan tenun. Kebetulan lurik sendiri dari asli dari Kabupaten Klaten ya. Jadi kita seharusnya bangga mengenakan lurik. Seperti yang saya pakai ini adalah kain lurik dari Kabupaten Klaten. Baik, seperti itu saja teman-teman. Jangan malu untuk memakai batik dari Indonesia. Nah, kita kedatangan lagi nih bintang tamu, yakni Kak Riri. Beliau adalah seorang model dari Yogyakarta. Halo Kak Riri. Hai. Nah, kita ketambahan bintang tamu nih guys. Nah, untuk tanya-tanya yang kali ini santai aja nih Kak. Ya, yang pertama nih, Kakak ini sebagai seorang model, bagaimana awal meniti karirnya? Awal banget itu mungkin tahun 2012. Waktu saya TK itu minta untuk dimasukin ke sekolah. Terus berjalan kira-kira 2-3 tahun, lalu sempat berhenti karena saat itu kan jadwalnya padat. Terus sakit-sakit juga, akhirnya berhenti, lalu di tahun 2017 atau 2019 kembali masuk lagi dan berlanjut sampai sekarang. Oke, selama meniti karir, apakah ada tantangan atau rintangan gitu? Tentu ada sih. Rintangannya itu gimana caranya supaya kita tuh bisa bertahan lama ya di industri model. Karena kan ya kurang lebih sekitar 6 bulan mungkin atau 1 tahun sekali pasti kan ada model-model baru, generasi-generasi baru. Lalu ada juga kayak tren-tren baru. Nah, itu gimana caranya kita tuh bisa terus berkembang di situ. Nah, gimana nih kakak sebagai seorang model untuk menjaga kebugaran serta pola makan yang sehat atau apa? Kalau dari saya sendiri sih biasanya ya tidurnya teratur. Begadang oke lah, tapi ya tidurnya teratur aja, mungkin rata jam 12 gitu. Lalu pola makannya sendiri sebisa mungkin 3 kali sehari. Mungkin kalau saya sendiri sih kurangin nyemil, tapi perbanyak makan makanan berat.
Oke, kalau misalnya ini saya yang tanya ya. Boleh, Ya, boleh. ya. Santai aja ya. Apa nih jadi tantangan kakak untuk misalnya di catwalk dan photo shoot? Oh, kalau misalkan di catwalk ya, kalau catwalk sendiri itu kita harus lebih kuat di jalannya nih teman-teman. Jadi otomatis kan karena kita runway ya, jadi sebisa mungkin tuh kita lihat satu titik, pose-posenya pun biasanya masih pose-pose normal gitu kan. Tapi kalau yang di photoshoot itu kita harus lebih belajar posenya nih, karena banyak banget nih, kadang-kadang ada orang bilang juga tuh posenya pose abnormal teman-teman. Nah, mungkin untuk tekanan di dunia modeling itu seperti apa aja Kak yang dilalui? Tekanannya tuh sebenarnya banyak banget ya. Cuman salah satunya itu kalau di dunia modeling kan kita ketemu sama banyak klien, banyak orang, dan mereka kan punya kepribadian masing-masing, punya keinginan masing-masing, yang pastinya tuh sama-sama ingin memberikan yang terbaik. Nah, tantangannya itu gimana caranya kita bisa bekerja klop sama mereka, walaupun mungkin ada dari mereka tuh yang bikin kita bad mood atau yang nggak sesuai sama gaya kita. Nah, untuk pekerjaan modeling apa yang paling kakak gemari gitu, favorite gitu? Kalau dari aku sendiri sih, saya sih lebih suka catwalk-nya. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Karena saya sendiri dari awal tuh mainnya di catwalk. Jadi memang lebih mendalami catwalk. Oke, tapi untuk kakak ini fashionnya mengarah kemana gitu? Ke Korean fashion atau kemana gitu dalam catwalk gitu? Ke remaja apa deh? Oh iya, biar up to date ya. Nah, gimana cara kakak untuk mempersiapkan diri gitu sebelum catwalk atau photoshoot seperti itu? Kalau dari saya sendiri sih biasanya saya minum manis. Karena nggak boleh bad mood kan. Lalu biasanya bonding juga tuh sama teman-teman di backstage gitu kan, diajak ngobrol atau apa, jadinya lumayan moodnya naik. Lalu selain itu juga kita berkaca, kita menyiapkan fashionnya, kira-kira posenya seperti apa, bajunya itu punya mungkin ada sesuatu yang memang harus ditampakkan. Untuk saran seperti dari kakak nih yang untuk baru-baru di dunia modeling itu apa aja nih saran-sarannya? Kalau dari saya sih jangan malu untuk bertanya, pokoknya harus terus mau belajar, harus terus mau mengeksplor dunia luar juga, harus mau mengevaluasi diri, harus mau mulai dari nol. Intinya. Mungkin apa yang membuat Kak Riri ini berbeda dengan model-model yang lain seperti itu? Yang membuat berbeda karena aku mau terus belajar, mau selalu mengeksplor, mau mengevaluasi juga, mau mencoba hal-hal baru juga. Mungkin bagaimana nih cara buat kakak keseimbangan antara keluarga serta dunia modelingnya kakak ini biar semakin sama gitu. Mungkin sama kehidupan berbeda. Iya. Kalau dari saya sendiri sih karena saya kan statusnya sebagai pelajar ya. Saya sih lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan pendidikan saya. Lalu sebisa mungkin saya akan mengambil pekerjaan-pekerjaan modeling itu di weekend. Oke, seperti itu. Nah, apa peran utama kebutuhan model di kehidupan kakak nih? Kayak butuh support system dari keluarga ataupun apa? Tentunya butuh support sih. Iya, itu paling penting teman-teman. Oke. Keinginan terbesar di dalam dunia model apa nih Kak? Keinginan terbesar apa ya? Yang belum tercapai lah ya, boleh lah ya. Masuk Indonesia's Next Top Model kali ya. Waduh, boleh lah ya. Bergengsi sekali ya Kak. Mungkin mencoba internasional sekalian kan? Nasional dulu boleh lah. Oke, boleh. Kak ada motivasi nih buat teman-teman nih, jangan takut ataupun apa yang perlu dipersiapkan seperti itu? Motivasinya mau mengeksplor aja sih sebenarnya, itu paling penting. Jangan takut untuk eksplor ya. Iya. Sama jangan takut saingannya banyak gitu, apalagi ya sih, saingannya kan pasti. Dan jangan insecure, mungkin insecure kan bener. Itu kalau di modeling itu kita paling penting harus pede teman-teman. Apapun itu harus pede. Tantangan terberatnya itu insecure itu. Ya, karena kan kadang
kita pakai baju desainer itu kan nggak sesuai gaya kita ya. Iya. Nah, gimana caranya kita harus pede teman-teman. Oke. Nah, nih Kak Riri udah di make over sama Kak Melati ya. Gimana nih menurut kalian? Udah kece belum nih Kak Riri? Nah, bisa dijelaskan nih Kak, apa aja yang dipakai, stylenya apa, ataupun Oke. Jadi ini masih tetap di Korean style ya. Oh, iya. Jadi di sini untuk dalamnya ini kita ambil dari kayak outfit, untuk luarnya ini dari Ayune. Jadi ini baju dari kain lurik sebenarnya. Kak Riri bisa berdiri sebentar. Oke, ini misalnya Kak Riri mau pergi kuliah, karena kalau kuliah itu kan banyak aktivitas ya yang dilakukan, pasti nyaman dengan pakaian-pakaian yang longgar. Dan kenapa saya kasih warna merah di sini biar Kak Riri tetap ceria gitu. Dan warna nude di sini karena sekarang masih trennya masih warna-warna kalem ya, jadi di sini dikombinasi dengan warna terang biar lebih kalem. gitu. Untuk aksesoris dan pendukungnya ini coba memutar Kak, biar penonton juga bisa lihat kan Mungkin aku teman-teman. maju dikit boleh lah ya. Oh boleh dong, mari Kak. Ini puterin aja nih. Ya, boleh nih. outfit for today gitu, kuliah. Wih, keren ya teman-teman. Dan ini kita bisa pesen di mana aja nih Kak? Bisa di Instagramnya Ayune dong, dan kayak outfit bisa juga dibeli di Galleria Mall, di House of Elmar, kemudian di Bandara YIA, dan di rumah di butik. Oh iya, di mana nih? Butiknya mana nih Kak? Butiknya di belakang Pemda, di Oh, Perumahan iya. Perak Kota Baru nomor 3. Jangan lupa mampir ya teman-teman. Jangan lupa Oke. mampir teman-teman. Gimana nih Iya perasaan dong. Kakak pakai outfit dari Kak Melati tersebut? Nyaman nggak Kak? Nyaman banget, jujur ini longgar banget, bikin jadi nggak gerah juga. Iya. Kalau kuliah tuh enak banget, mantep banget teman-teman. Oke, thank Dan ini you. mematahkan statement kalian pakai lurik atau batik bakal kelihatan tua ataupun Iya membosankan, dong. enggak kan nih? Padahal ini kan lurik dan ini adalah batik di Iya, sini. Iya. so pretty. Tetep Oke, jadi teman-teman, cantik. jangan lupa di order ya teman-teman. Dan ini kalian juga bisa ceki-ceki di IG-nya di Carmel Boutique ataupun apakah Ayune. Ayune. Iya, Ayune Bem Melati sama di kayak outfit. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk itu Kak, ada motif-motif lain nggak selain di yang Oh, oke, udah banyak. di itu? Sebenarnya banyak Kak. Untuk batik sendiri saya bikin batik dengan motif yang saya bikin sendiri itu ada beberapa juga. Kebetulan semuanya bestseller dan hari ini nggak saya bawa. Termasuk ini outer ini adalah outer yang bestseller banget. Karena bisa untuk ke kantor, bisa untuk kuliah. Jadi anak muda ataupun ibu-ibu yang kantoran itu bisa memakai outfit Iya, ini. tetap Jadi, santai juga. Iya. Ya ini kan jarang kan orang pakai baju merah batak kan. Tapi kalau dipadu padankan seperti ini Iya. terlihat sangat menawan sekali teman-teman, ya kan? Ini ibu-ibu kan juga pengen stylish and fashionable juga kan, Iya dong. tentunya seperti itu. Kelihatan milenial ya. Iya, apalagi Biar kelihatan seumuran ya. Iya. untuk arisan juga Seumuran banget cocok ini. kan. Iya, makanya itu kayak jangan takut lah kalian pakai lurik, batik ataupun apa. Itu kan udah mendunia juga teman-teman gitu. Jadi ya Kakak sepertinya udah itu ya dilirik oleh UNESCO juga Oh kan iya, Kak. Iya. kebetulan saya menjadi binaan UNESCO udah sekitar 2 tahun. Ya, karena saya memegang lurik dari Kabupaten Klaten. Tuh, membanggakan kota Klaten juga teman-teman. Iya dong. Iya, makanya itu jangan takut pakai batik karena cinta Indonesia juga Harus batik. cinta wastra Indonesia Iya, dong. wastra itu wastra tadi udah dijelaskan kan pada sesi pertama seperti itu teman-teman. Enak ya Kak ya? Enak banget. Ini bahannya bahan-bahan memang semua dipakainya dari bahan katun. Kayaknya premium juga Iya kan dong, Kak. iya. Makanya itu. Adem banget. Dan juga ini Ringan. pretty, iya, Ini Aku cuma tahu, ringan. aku tahu pasti kakak pengen banget pakai kan. pengen ya kayak lapis. Ini beda banget guys. Bagus banget teman-teman. Gimana Nyaman nih? banget ya? Iya, nyaman Iya, banget. dan Kayak gini pakai sepatu kets udah ke iya kampus. sebenarnya pakai Iya kan? Iya. santai gitu tapi tetap oke lah gitu.
Dan menawan juga sih Kak. Model-modelnya juga kalian bisa cek-cek di Instagram gitu, model-modelnya banyak sekali. Iya. Gitu. Kalau bingung cari aja Instagramnya Melati Sujarwo, nanti di situ keluar semua akunnya. Wih, Iya. apalagi kayak yang di belakang ini kan kita bisa padu-padakan celana dengan rok ataupun Iya. rok dengan celana diubah-ubah Iya, gitu bisa kan di Kak. mix and match. Jadi misalnya kayak gini nih Kak, nggak mau nih terlihat lebih pengennya lebih casual. Jadi dalamnya ini bisa diganti pakai kaos. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin untuk tren-tren yang lain gitu kakak juga masih mengulik-ulik lagi ya? Iya, terus kayak harus ngeluarin minimal sebulan itu 2 sampai 3. Oh, 2 sampai 3 gitu Kak. Iya, Terus minimal. itu kalau lagi rame-ramenya itu gimana Kak handle-nya gitu atau Untuk apa nih? Produksinya untuk atau produksi gitu seperti kalau itu? produksi saya kebetulan open recruitment untuk karyawan terus kalau untuk bagian produksi karena memang harus ada ini ya kayak kejar target juga Iya. gitu. Yuk kita bisa duduk lagi yuk guys, kita tanya-tanya lagi. Mungkin kayak masih banyak sih sebenarnya Kak. Kita harus sharing-sharing lebih lanjut tentang Iya. desainer atau modeling gitu kan. Kalian bisa saling kolaborasi kan Ah, Kak iya, benar. nextnya ya kan. Makanya Karena itu. mau nggak mau juga kita sering ngadain photoshoot, jadi sering juga berkolaborasi dengan model-model yang ada di Jogja. Mungkin besok nextnya sama Kak Riri ya. Boleh. Tuh guys, kalau kalian berminat juga kalian bisa cek Instagramnya Rita Sujarwo guys, iya kan? Dan juga kalian ini jangan takut, lagi-lagi aku mengingatkan ke kalian, kalian jangan takut pakai batik, jangan malu juga ya teman-teman. Nih contohnya Kak Riri nyaman nih pakai ini, aku pengen banget tahu guys. Lucu Iya kan modelnya? Pengen, iya, iri dikit sih. Ya itu, apalagi kayak ini kan orang-orang jarang mau pakai yang polkadot putih-putih Iya, gitu kan, iya. makanya kayak mematahkan statement banget sih Kak Iya, ini. kayak ya. yang seperti ini, yang Iya. sebelah ini sebenarnya kan atasnya batik biar nggak kelihatan, biar anak muda itu mau pakai, jadi dikombinasi dengan motif yang lain, Iya. dikasih warna yang lebih terang, biar lebih menarik. Iya, apalagi kan ini satu set ini terlihat ramai, tapi Iya. terlihatnya tetap santai, Iya. classy, and Bisa ditukar-tukar, misalnya Iya, pakai bener roknya atau yang itu iya. pakai celana. Jadi ya bisa. kalian cuma beli celana rok gitu, kalian bisa mix and match dengan Iya, outfit betul. lain gitu. Apalagi kalau misal kalian nge-zoom gitu, pengen baju-bajunya yang di rumah santai, adem gitu, tapi tetap oke lah dilihat sama dosen ataupun pekerja lain kan cocok ini. Iya, seperti benar. itu. Gimana? Nyaman kan? Nyaman banget. Habis Mau ini gantiin buat- aku? Iya. Enggak, aku terlalu gendut. Waduh. Waduh. Tapi untuk yang ukuran oversize gitu juga menerima kan? Iya, menerima oversize. Kebetulan yang kayak outfit itu sebenarnya saya lebih fokusnya di big size nih. Oh. Jadi big size gitu karena banyak permintaan yang size double XL dan triple XL. Terus habis itu kan ini by request juga guys, kalian nggak usah takut kayak misal walaupun desainer gitu kalian bisa kasih masukan, Kak ini nih kurang ini nih gitu Iya. kan, jadi ya Misalnya, santai aja. betul. Kayak misalnya nih mau dressnya ini ya, dressnya Iya, ini. Jadi Kak aku maunya batiknya diganti aja, nggak mau yang kayak gitu. Aku maunya pakai tenun atau Kak aku nggak mau ya nanti bagian ininya gini gitu. Aku maunya diginiin gitu. Bisa Iya. banget. Dan Kak Rita ini udah terkenal banget nih guys di Klaten, ya kan? Iya. Ih, jangan lupa cek lagi IG-nya atas nama siapa Kak? Melati Sujarwo. Ih, jangan Iya. lupa ya. Terus habis itu mungkin kalau untuk kalian-kalian nih yang di daerah Jogja, kalian juga order di mana Kak biasanya? Bisa di Galeria Mall atau di Bandara YIA. Di sana juga ada produk-produk dari Ayu nih. Oke, jangan lupa ya klik ke Ayunis. Lalu mungkin untuk satu patah dua kata nih untuk pemirsa-pemirsa yang ada di sini Kak. Oke, ini dari saya ya. Iya dong. Oke, kalau saya cuman ini aja sih, jadi kayak ini sebagai apa ya, slogannya Ayune ya. Ingat lurik, ya ingat Ayune. Gitu. Ingat lurik, ingat Ayune. Dadah.